Perkenalkan, nama saya Juven Abner Kamenglet, NIM 10220230023. Kelas A, semester 1, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Konsep profesi, profesional dan profesionalisme. Apakah profesi itu? Suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Lieberman. Suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri dan menuntut tingkat kearifan atau kesadaran serta seperti pertimbangan pribadi yang tinggi. Suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Dedi Supriyadi. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa satu, hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Pernyataan profesional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh, yang keluar dari lubuk hatinya. 2. Profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan, dan kesempurnaan, serta kesejahteraan bagi masyarakat. 3. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian kepada masyarakat. Sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom karena didukung oleh 1. Spesialisasi ilmu, sehingga mengandung arti keahlian. 2. Kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi, karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat. 3. Yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta. 4. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. 5. Pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undangnya. B. Ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, 1. Jabatan harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. 2. Untuk pelaksananya tidak sekedar diperlukan
keterampilan, skill, tetapi juga kemampuan intelektual. 3. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. 4. Para praktisan secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. 5. Tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. 6. Layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. 7. Memiliki suatu kode etik. Ciri-ciri profesi. 1. Pekerjaan itu mempunyai signifikansi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. 2. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. 3. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Istilah-istilah yang terkait dengan profesi profesional. Penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Menunjukkan kepada orangnya profesionalisasi. Proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui in-service training dan atau pre-service training profesionalisme. Derajat penampilan seseorang sebagai profesional. Penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi dan juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. C. Syarat-syarat profesi. Darling, Hammond dan Godwin 1993. 1. Dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. 2. Mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatih, dan pemberian lisensi, izin kerja, serta 3. Memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam mengembang tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. D. Konsep profesi keguruan bertolak dari pandangan Darling, Hammond, dan Godwin. Pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar atau ilmu keguruan atau dasar ilmiah dari seni mengajar. A. Syarat-syarat profesi keguruan. 1. Calon peserta pendidikan profesi berdasar kualifikasi S1 dan 2. Sertifikat pendidikan bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. 3. Sertifikat pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 4. Jumlah peserta didik program pendidikan
profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. 5. Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. 6. Uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. 7. Ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan 1. Wawasan dan landasan kependidikan. 2. Materi pelajar secara luas dan mendalam. 3. Konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi atau seni. 8. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagog, kepribadian profesional dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan. Jabatan. Jabatan guru sebagai profesi pemerintah telah mensyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani, rohani, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru PAUD. Ada 4 kompetensi guru PAUD. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan ilmu dan keterampilan mendidik, termasuk kemampuan asesmen, merencanakan, melaksanakan proses, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kepribadian, perilaku, etika sosok guru sesuai karakteristik perkembangan anak usia dini, seperti memiliki sikap sabar, penyayang, lembut, ramah, bersih, ceria, jujur, bertanggung jawab, taat, beragama, berbudi pekerti baik. Kompetensi sosial ialah kemampuan guru berhubungan dengan orang lain, terutama anak, orang tua siswa, masyarakat sekitar, sesama guru, kepala sekolah, bisa bekerja sama, mampu menjalin komunikasi empatik dengan masyarakat. Kompetensi profesional berkaitan dengan pekerjaan guru. Dalam hal ini, anak usia dini dengan skala kekhususannya seperti kemampuan memahami tugas-tugas perkembangan anak, kognitif, bahasa, fisik, motorik, sosial, dan emosi. Standar tingkat pencapaian perkembangan, cara belajar sambil bermain, kemampuan mengasuh dan membimbing anak. Guru PAUD ideal. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak, gembira, anak lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia, anak-anak dekat dengan anak, menyayangi sepenuh hati. Ia harus totalitas menjadi pendidik dan pengasuh, berkomitmen untuk berpenampilan menarik, berperilaku sebagai guru yang digugu dan ditiru. Ia juga harus rela tidak berpakaian sembarangan seperti artis, tidak berhias mencolok, bahkan tidak berkuku panjang, sebab kuku panjang bisa melukai saat menangkap anak terjatuh. Faktor bakat dan pengalaman praktik.
1. Bakat minat menjadi guru. Guru dengan bakat meskipun hanya mengenyam pendidikan 1 tahun bisa disukai anak karena mampu menyajikan pembelajaran secara menyenangkan. Ide-idenya untuk menyajikan sesuatu yang baru dan menarik seakan tak pernah habis, konsisten dan punya komitmen kuat. 2. Pengalaman lapangan. Untuk memperoleh pengalaman cukup seorang calon guru minimal 1. Butuh waktu latihan praktik mengajar lebih lama. 2. Bimbingan langsung dari praktisi senior. Masa praktik mengajar bisa berlangsung 3 bulan, paling sedikit 30 kali tampil mengajar sebelum ujian praktik. Seseorang yang tidak lulus ujian praktik harus mengulang kembali 1-6 bulan praktik lapangan. Pengerasan peran guru. Pengerasan utama dalam pendidikan terletak pada peran guru, yaitu pola relasi guru dengan lingkungan, terutama terhadap siswa, sesama guru, orang tua atau masyarakat, sekolah, teknologi, dan karir.